Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini aku bakal ngebahas terkait 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi. Nah, bagaimana aplikasinya dalam praktik komunikasi dan bagaimana kaitannya dengan Pancasila dalam mencapai kondisi harmoni di masyarakat. Yuk simak video ini, tapi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Lutfina Nailatul Iza. Aku dari program studi Ilmu Komunikasi angkatan 2024 dengan NIM 245120011054. Nah, yuk simak video ini, aku akan membahas materi ini. Nah, yang pertama-tama kita akan mengenal terkait 4 kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi. Nah, kebenaran dalam ilmu komunikasi itu bisa dilihat dari berbagai aspek yang berbeda-beda, teman-teman. Apa saja sih itu? Yuk kita simak satu persatu. Nah, yang pertama ada kebenaran objektif. Kebenaran ini mengacu pada fakta-fakta yang dapat diuji dan dibuktikan dalam komunikasi. Ini berarti bahwa informasi yang disampaikan harus sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, sebuah berita harus berdasarkan fakta yang jelas dan bukan opini pribadi. Lalu yang kedua ada kebenaran subjektif. Nah, kebenaran ini berkaitan dengan pengalaman pribadi atau perspektif individu dalam komunikasi. Ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki interpretasi berbeda terhadap informasi yang disampaikan, tergantung pada latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Lalu yang ketiga ada kebenaran konsensus. Kebenaran ini muncul ketika sekelompok orang sepakat terhadap suatu informasi atau pandangan tertentu. Dalam komunikasi sosial, kebenaran konsensus sering digunakan dalam diskusi kelompok atau keputusan bersama, di mana mayoritas setuju mengenai kebenaran suatu isu. Lalu yang terakhir, ada kebenaran etis. Kebenaran etis berhubungan dengan nilai-nilai moral dalam menyampaikan informasi. Dalam komunikasi, ini menuntut kita untuk mempertimbangkan apakah informasi yang disampaikan tidak hanya benar, tetapi juga bermanfaat dan tidak merugikan pihak lain. Nah, bagaimana kriteria kebenaran ini tuh dapat diterapkan dalam praktik komunikasi? Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, kita ini seringkali kan berhadapan dengan situasi di mana kita harus memilih informasi yang tepat dan relevan untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, ini seru banget nih guys. Misalnya, dalam dunia jurnalisme, kebenaran objektif itu sangat penting loh, teman-teman, untuk memastikan informasi yang disampaikan itu benar dan dapat dipercaya. Sementara itu, dalam diskusi kelompok, kebenaran konsensus dapat tercapai ketika semua pihak terlibat dalam percakapan terbuka dan setuju pada solusi bersama. Namun, bagaimana semua ini terkait dengan Pancasila? Bagaimana prinsip-prinsip Pancasila bisa membantu kita mencapai harmoni dalam komunikasi? Nah, ini penting banget nih untuk dibahas. Pancasila sebagai dasar negara kita tidak hanya mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga berperan penting dalam membimbing kita untuk berkomunikasi dengan cara yang penuh penghormatan dan keadilan. Mari kita hubungkan sila-sila Pancasila dengan kriteria kebenaran dalam komunikasi. Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menjaga integritas dalam berkomunikasi dengan memperlakukan setiap individu secara adil dan dengan penuh rasa hormat terhadap perbedaan pandangan. Lalu sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, relevan dengan kebenaran etis dalam komunikasi yang mengharuskan kita untuk menyampaikan informasi yang tidak merugikan dan mengedepankan nilai-nilai moral dalam setiap interaksi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengingatkan kita untuk menyampaikan informasi yang dapat menyatukan, bukan memecah belah, melalui komunikasi yang terbuka dan penuh rasa toleransi antar sesama. Lalu yang keempat ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan bijak, menghargai pandangan orang lain, dan mengambil keputusan bersama berdasarkan diskusi yang jujur dan terbuka. Lalu terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut kita untuk memastikan bahwa komunikasi yang kita lakukan tidak hanya benar, tetapi juga adil dan merata, tanpa ada diskriminasi.
Nah, jika kita menerapkan prinsip-prinsip tersebut di kehidupan kita yang sehari-hari, maka kita bisa mencapai harmoni yang lebih baik lagi. Dan tidak hanya dalam hubungan personal ya teman-teman, tetapi juga dalam kehidupan sosial kita yang lebih luas. Seperti itu. Demikianlah bagaimana prinsip-prinsip dari 4 kriteria kebenaran ilmu komunikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam praktik komunikasi kita sehari-hari, dan bagaimana prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi landasan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari yang bisa menciptakan komunikasi yang harmonis dan adil. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Mari kita untuk terus berkomunikasi dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.